Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini saya akan mengambil bambu untuk membuat suling Sunda. Peralatan yang saya bawa yaitu ada karung, kemudian ada golok, ada gergaji, dan ada tali rapia. Tempat bambu yang akan saya ambil yaitu melewati 4 dusun dari tempat tinggal saya. Di sini saya melewati tanah longsor yang terjadi sekitar 2 hari kemarin. Dan saya juga melihat pemandangan dari Dusun Munca. Akhirnya saya tiba di dusun tempat bambu yang akan saya ambil untuk membuat suling Sunda. Ini adalah perjalanan menuju rumpun bambu yang akan kita ambil. Perjalanannya cukup sulit karena medannya cukup terjal. Dan ini adalah rumpun-rumpun bambu yang akan kita pilih untuk dijadikan suling Sunda. Ini adalah proses pemotongan bambu dari rumpun bambu yang sudah saya pilih. Pohon bambu ini yang saya potong adalah bambu yang bagus. Setelah saya memotong bambu pada rumpun bambu dan memilih bambu yang bagus, akhirnya saya mendapatkan beberapa bambu yang bagus, dan ini adalah proses pemotongan untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar memudahkan untuk dibawa pulang. Setelah bambu dipotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian saya masukkan ke dalam karung dan akan kita bawa menuju ke rumah. Di sini saya mengambil bambu yang lebih banyak untuk cadangan ketika saya membuat suling Sunda nanti. Agar ketika salah, saya sudah punya bambu yang lain untuk dijadikan pengganti pada proses pembuatan. Bambu pun sudah dimasukkan semua ke dalam karung dan akhirnya ini sudah sampai di motor untuk kita bawa menuju ke rumah. Sebelum memasuki proses pembuatan, bambu yang sudah kita ambil tadi saya jemur terlebih dahulu agar dia semakin kering dan bagus ketika nanti menjadi suling Sunda. Pada hari berikutnya, ini pun saya sudah siap untuk membuat proses pembuatan dari suling Sunda. Di sini saya sudah memilih bambu yang akan saya jadikan untuk membuat suling Sunda. Bambu ini saya pilih karena bambu ini memiliki ukuran yang pas dengan ketentuan yang sudah saya rencanakan terlebih dahulu. Proses awal yang saya jalani adalah proses pengukuran
dari suling Sunda, di mana proses pengukuran ini meliputi pengukuran panjang, kemudian pengukuran jarak antar lubang agar nada yang dihasilkan menjadi nada yang pas. Ini adalah proses pengukuran untuk menentukan nada. Pada proses ini, pengukuran harus dilakukan secara cermat agar nada yang dihasilkan pas dan bagus untuk mendapatkan suara yang indah. Setelah proses pengukuran selesai, ini pun saya akan memotong bambu untuk menentukan panjang dari bambu yang sudah saya ukur tadi. Saat proses pemotongan bambu ini dilakukan secara hati-hati dan perlahan agar bambu tidak pecah. Setelah dipotong, ini pun saya akan mengamplas bambu agar permukaan bambu ini menjadi lebih halus. Setelah saya amplas, proses selanjutnya saya akan membuat sumber suara dari suling Sunda ini, yang mana sumber suara pada suling Sunda terletak pada bagian ujung atas suling. Pertama-tama, di sini saya akan membuat jalan untuk tali suliwer yang akan kita pasang nantinya. Langkah ini dilakukan secara hati-hati agar hasilnya menjadi rapih dan bagus tentunya. Pada proses pembuatan sumber suara pada suling Sunda ini memerlukan waktu yang cukup lama karena prosesnya dilakukan secara hati-hati dan presisi untuk menghasilkan lubang yang pas dan suara yang indah nantinya.
Setelah membuat jalan untuk lubang sumber tadi, selanjutnya saya akan mengebor bagian pada ujung bambu ini agar memudahkan untuk membuat sumber suara di bagian atas bambu ini. Pengeboran ini dilakukan secara hati-hati dan sistematis agar bambu pecah mendapatkan hasil yang pas pada bagian yang sudah ditentukan untuk dilubangi. Setelah bambu terlubangi, saya pun kembali merapihkan dengan pisau cutter untuk membuat pola membentuk hampir dengan membentuk kotak kecil di bagian ujung bambu ini untuk menghasilkan sumber suara. Proses ini dilakukan hati-hati karena saya harus memperhatikan detail kecil pada bagian pembuatan lubang ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan pisau ukir untuk membuat pola pada bagian dalam dari lubang yang sudah saya buat ini. Kenapa menggunakan pisau ukir? Karena pisau ukur ini memiliki bagian ujung yang kecil dan pas untuk dimasukkan ke dalam lubang yang sudah saya buat ini. Itulah sedikit percobaan saya untuk mengetahui apakah lubang saya buat ini sudah memiliki suara yang akan dihasilkan nantinya. Dan di sini saya akan mengamplas bagian lubang dalam dari bagian lubang sumber suara tadi, agar bagian dalam pada sumber suara ini memiliki permukaan yang bagus dan halus karena sudah diamplas tentunya. Dan ini dia hasilnya. Sumber suara yang sudah saya buat tadi berhasil dan mendapatkan ukuran yang pas dan suara yang pas untuk proses selanjutnya yang akan kita jalani.
Selanjutnya adalah proses melubangi bagian untuk menentukan nada. Proses ini dilakukan dengan melubangi nada yang sudah kita tentukan tadi ukurannya dengan menggunakan bor. Setelah bambu dilubangi dan mendapatkan 6 lubang, selanjutnya saya akan merapihkan bambu dan memperbesar bambu dengan menggunakan cutter. Karena suling Sunda memiliki ukuran lubang, ada yang lubang lebih besar yaitu pada lubang kedua dan lubang kelima, terhitung dari atas. Dan saya pun menggunakan bor kembali dengan menggunakan mata bor yang lebih besar untuk memudahkan proses pembuatan lubang yang lebih besar pada bagian lubang suling Sunda ini.
Dan inilah dia hasilnya dari proses membuat lubang nada pada suling Sunda ini. Ini sudah saya rapihkan dan ini dia lubang sumber suara yang sudah saya buat. Kemudian kita akan membuat lubang pada bagian belakang dari suling Sunda ini. Karena suling Sunda ini memiliki 7 lubang, yaitu 6 lubang di bagian atas dan 1 lubang di bagian bawah. Saya akan mengebor bagian yang sudah saya tentukan untuk membuat lubang variasi pada bagian belakang suling Sunda ini. Dan alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan lubang ketujuh, yaitu yang mana lubang ini terletak pada bagian belakang dari suling Sunda. Proses selanjutnya saya akan membuat tali suliwer, yang mana tali ini terbuat dari rotan yang sudah saya potong menjadi bagian tipis. Ini dia bentuk dari rotan yang sudah saya tipiskan untuk membuat tali suliwer. Ini adalah proses menganyam atau membuat pola untuk tali ini bisa dipasangkan kepada suling Sunda nantinya. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan terinci agar mendapatkan hasil yang rapih dan bagus tentunya. Setelah kita membuat pola, dan ini dia hasilnya. Lubang ini akan kita masukkan ke dalam bambu yang sudah kita buat jalannya atau pola dari atas tadi. Dan ini adalah proses pemasukan dari tali suliwer yang sudah kita buat. Dan ini dia bagian terakhir dari pembuatan pola pada tali suliwer ini. Pada bagian ini membentuk sebuah tali pengikat suling untuk menghasilkan suara pada suling Sunda ini. Dan ini dia hasilnya.
itulah dia suara yang dihasilkan dari suling Sunda ini. Mantap, suaranya sangat indah sekali. Selanjutnya, saya akan mengamplas kembali permukaan bodi dari suling Sunda ini agar lebih kinclong dan tidak ada noda. Ini dia, dan nanti saya akan memotong pada bagian ini agar terlihat lebih rapi tentunya. Dan itulah dia sedikit percobaan dari saya untuk mengetes suara dari suling Sunda ini. Mantap bukan? Tahap selanjutnya memasuki tahap akhir atau tahap finishing pada proses pembuatan suling Sunda, yang mana tahap ini saya akan mengukir ukiran desain kujang yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Langkah yang pertama, saya membuat pola dasar dengan menggunakan pensil, kemudian dibantu sebuah kertas yang terlebih dahulu dibentuk membentuk kujang, agar goresan yang dihasilkan menjadi rapi dan pas. Pada tahap ini dilakukan dengan hati-hati dan fokus tentunya, agar goresan demi goresan yang dihasilkan menjadi bagus dan pas. Kali ini sedang membuat ukiran dari bagian bawah suling Sunda, yaitu ukiran membentuk batik. Tahap selanjutnya yaitu memasuki tahap pewarnaan pada pola yang sudah kita buat tadi. Pada tahap ini, saya menggunakan warna emas untuk menggambarkan warna asli dari kujang, yaitu warna emas.
Setelah proses pengukiran dan pewarnaan selesai, suling ini sudah saya diamkan agar spidol yang digunakan tadi kering terlebih dahulu dan meresap kepada suling. Dan langkah selanjutnya, ini adalah proses mempelitur bodi dari suling Sunda ini, yang mana tujuannya agar warna yang dihasilkan bisa awet dan tahan lama, dan membuat bambu juga bisa tahan lama tentunya. Warna pelitur yang saya pilih adalah warna transparan atau bening agar tidak menghilangkan warna asli dari bambu suling Sunda ini. Ini adalah bagian terakhir dari proses pembuatan suling Sunda ini. Terima kasih sudah menonton, dan setelah ini saya akan memainkan suling Sunda ini di video selanjutnya.